Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Karena sesungguhnya dengan merenungi karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka bisa mengantarkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Itulah kiat yang disebutkan oleh beliau, kiat yang keenam, yaitu hendaknya kita merenungkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bayangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak sampai kita tidak akan mampu menghitungnya. Sejak lahir kita diberikan nikmat dengan diadakannya orang tua kita. Kita diasuh oleh orang tua kita, diberikan oksigen, diberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu secara cuma-cuma. Bayangkan kalau seandainya kita dituntut untuk mengganti nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dari sejak kita lahir sampai sekarang, kira-kira berapa miliar atau berapa triliun nikmat tersebut? Berapa harga oksigen sekarang? Kalau kemarin waktu pandemi susah jadi oksigen, rumah sakit kesana penuh semua. Ya subhanallah, sejak kita lahir Allah memberikan oksigen kepada kita sehingga kita bisa bernafas dan bisa hidup hingga sekarang. Dan subhanallah, itu Allah berikan secara cuma-cuma gratis kepada kita. Maka kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu. Karena dengan kita menjadi hamba yang bersyukur, niscaya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah berfirman, "Wa syukuruni wa la takfurun." Allah perintahkan kita bersyukurlah kepada dan janganlah kalian menjadi kufur. Karena orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya ini adalah orang yang kufur. Karenanya kata para ulama, kufur itu ada dua jenis. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Kufur besar adalah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan kufur kecil tidak mengeluarkan dari agama Islam, yaitu adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Orang yang tidak mau bersyukur itu adalah orang-orang yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Adiyat, "Innal insana li rabbih lakanud." Sesungguhnya manusia itu mereka kufur terhadap Tuhannya. Di antara bentuk kekufuran yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah mereka selalu mengingat-ingat musibah. Mereka selalu ingat dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam dirinya, sehingga mereka lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karenanya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, di antaranya adalah perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, "Innal insana li rabbih lakanud," kata beliau, ay alladhi ya'uddu al-masa'ib wa yansa ni'amallah. Jadi termasuk bentuk kekufuran adalah mereka orang-orang yang mengingat atau menghitung musibah-musibah yang dialaminya, sehingga dia melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah kufur terhadap nikmatnya adalah dengan bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bagaimana cara kita bersyukur atau mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Di antaranya yang pertama, kita mengakui, hati kita meyakini bahwasanya nikmat yang kita peroleh ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita dapatkan ini itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mencabut nikmat-nikmat tersebut kapan saja dan di mana saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan nikmat apa saja yang ada padamu itu tidak lain adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan sampai kita gunakan nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita ini untuk bermaksiat kepada Allah, untuk mengkufuri Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ketika nikmat penglihatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasanya? Seseorang tidur, kemudian tiba-tiba bangun, dia tak bisa melihat. Seseorang tidur, tiba-tiba dia bangun, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, bahkan dia tidak bisa hidup kembali. Bagaimana rasanya? Dan itu mungkin, sangat mungkin terjadi, sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Maka kita yang tidak mengalami seperti itu harusnya pandai-pandai bersyukur. Kita bangun tidur, alhamdulillah kita masih hidup, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bergerak. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Syukurilah nikmat tersebut. Saya berikan kesempatan untuk kalian akan bersyukur. Tapi kalau kita justru menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat, maka alhamdulillah kita termasuk jadi orang-orang yang berada di nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus. Senantiasa lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu menyebutnya, yaitu dengan bersyukur kepadanya. Dengan bersyukur kepadanya. Jadi salah satu bentuk mensyukuri nikmat adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang indah atau kalimat-kalimat yang bagus. Salah satu contohnya ketika kita makan, kita diperintahkan untuk membaca apa? Baca doa. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam haditsnya yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man akala ta'aman, faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kalimat yang indah, sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, itu bisa kita dapatkan setiap saat. Di mana kita pengen makan, maka bacalah doa ini. Maka berpotensi besar dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sudah hafal semua doanya ya. Dihafal, keutamaannya luar biasa. Diampuni dosa-dosanya. Siapa yang enggak pengen diampuni dosa-dosanya? Udah kita makan enak, kenyang. Plus udah kenyang diampuni dosanya. Enak apa tidak? Enak. Ya, maka jangan ditinggalkan sunnah yang satu ini, yaitu membaca doa setelah makan. Pun juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba 'alaiha fayahmaduhu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, mencintai, ridho terhadap seorang hamba yang mana dia setelah makan lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang itu setelah minum lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala ya setelah makan ataupun minum itu adalah merupakan sebab bisa mendatangkan cinta Allah kepada pelakunya. Pun juga disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat sesuatu yang dia sukai,
maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi baik dalam keadaan senang ataupun tidak senang, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai itu justru baik untuk kita. Ya, makanya dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan yang buruk itu menurut kita. Tapi belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan tidak senang. Ya. Kemudian yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita itu untuk beramal saleh, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang durhaka, orang yang kurang ajar. Allah berikan kenikmatan kepada kita, justru kita gunakan untuk mengkufurinya. Oleh karenanya, orang yang paling kurang ajar itu adalah orang yang berbuat syirik. Orang yang paling kurang ajar itu adalah orang yang berbuat syirik. Ya. Bagaimana tidak dikatakan kurang ajar orang yang berbuat syirik itu? Mereka diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa melihat, bisa bergerak, bisa makan, bisa minum dan yang lainnya, tapi justru dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menciptakan mereka itu untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tapi justru mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Makanya orang paling kurang ajar itu adalah orang-orang yang berbuat syirik. Maka kita pun juga jangan sampai seperti itu. Hendaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu beberapa kiat agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan dengan kita menjadi hamba yang bersyukur, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan mencintai kita. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya bangunan agama ini itu didasari dengan dua kaidah. Ya, jadi bangunannya ya, bukan pondasinya. Bangunan agama ini didasari dengan dua kaidah kata beliau. Yang pertama adalah az-zikru dan yang kedua adalah asyukru. Mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Ya. Jadi dua poin tadi itu bisa menyebabkan datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah kiat yang keenam, yaitu merenungi atau menyaksikan kebaikan-kebaikan karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita. Ya, yang ada dalam diri kita dengan mensyukurinya, dan dengan itu Allah akan mencintai kita. Kiat yang ketujuh, kata beliau as-sabi', kiat yang ketujuh, wa huwa min a'jabiha, wa huwa min a'jabiha. Dan ini adalah yang paling istimewa. Dan ini adalah yang paling istimewa. Apa itu? Inkisarul qalbi bikulliyatihi baina yadayillahi ta'ala. Yaitu menundukkan hati kita secara menyeluruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk dan patuh terhadap Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwasanya kita ini adalah hamba, adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dengan sebuah perintah, maka wajib bagi kita untuk tunduk secara totalitas. Tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, tidak setengah-setengah.
Kalau Allah perintahkan, maka segera perintahkan. Kalau Allah larang, maka segera kita tinggalkan. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat. Maka hendaknya kita segera lakukan. Allah perintahkan kita untuk sujud, maka sujud kepadanya. Namun subhanallah, sebagian orang ketika diperintah untuk sholat, untuk sujud saja itu susah. Banyak alasannya. Ngalor ngidul, kemana-kemana pokoknya alasannya. Tujuannya apa? Gak mau sholat. Ini bagaimana orang seperti ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihatlah malaikat, subhanallah, malaikat yang besar, malaikat makhluk yang mulia, malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diperintah untuk sujud kepada Allah, apa yang terjadi? Mereka sujud. Bayangkan makhluk yang mulia, makhluk yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamlatil arsy." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, aku diizinkan berbicara tentang salah satu dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat pemikul arsy. Jadi malaikat itu macam-macam, banyak, di antaranya adalah pemikul arsy. Ya. Dan pemikul arsy pun bukan satu malaikatnya, banyak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri-cirinya, inna ma baina syahmati udhuni ila atiqihi masiratun sab'ina aman. Rawahu Abu Dawud. Lalu Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya malaikat itu, ya, jadi antara daun telinga dan lehernya itu jaraknya seperti 700 perjalanan. Ya, 700 perjalanan. Kira-kira kalau ada orang yang umurnya 700 tahun, dia melakukan perjalanan terus, kira-kira sampai di mana? Jauh, ya. Jauh mungkin ya. Ada nggak umurnya yang 700? Kalau sekarang mungkin nggak ada ya. Itulah gambaran antara daun telinganya malaikat dengan lehernya itu sejauh 700 perjalanan. Berarti besar apa tidak? Besar, subhanallah. Malaikat yang besar. Tapi ketika mereka diperintah untuk sujud kepada Allah, apa yang terjadi? Sujud mereka, nggak ada alasan. Mereka sujud. Tapi subhanallah, manusia yang lemah, manusia yang banyak cacatnya, kena penyakit pilek saja ngedrop, ya, dikirim penyakit corona saja sudah banyak yang kelepek-kelepek. Ketika diperintah sujud, subhanallah, banyak yang ngeyel, banyak yang alasannya. Disuruh salat, ayo nak salat, lebih suka nongkrong dengan kawan-kawannya. Subhanallah, banyak apa tidak orang seperti ini? Banyak. Subhanallah, yang membangkang itu justru dari kalangan manusia. Ya. Maka hendaknya kita ingat bahwasanya kita ini adalah seorang hamba, dan seorang hamba punya aturan dari Rabb-nya, yaitu adalah wajib beribadah kepadanya. Ketika kita diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya, tidak boleh nawar dan meninggalkannya. Harus dilaksanakan. Ya, inilah kiat yang ke-7, dan kiat yang paling istimewa adalah tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Secara totalitas. Kiat yang ke-8. Kata beliau Ats-Tsamin, al-khalwatu bihi waqtun nuzulil ilahi. Berdua-duaan dengan Allah di waktu Allah Subhanahu wa taala turun. Untuk apa? Limunajatihi wa tilawati kalamihi, thumma khatama dzalika bil istighfari wat taubah. Berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turun untuk bermunajat kepadanya, untuk membaca firman-firman-Nya, kemudian ditutup dengan istighfar dan taubat. Setelah itu ditutup dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kiat yang ke-8,
adalah dengan berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat kepadanya serta membaca Al-Qur'an, kemudian ditutup dengan istighfar, minta ampunan kepadanya dan taubat kepadanya. Tapi pertanyaannya, kapan Allah Subhanahu wa taala itu turun? Ya. Sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili la sa'ah." Sesungguhnya di malam hari itu terdapat satu waktu. La yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyah. Yang tidaklah seorang muslim berdoa di waktu tersebut meminta kebaikan, baik perkara akhirat ataupun perkara dunia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu terjadi di setiap malam. Jadi Allah Azza wa Jalla turun di setiap malam, setiap hari. Diperjelas lagi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Rabb kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ke langit dunia di setiap malamnya, di sepertiga malam terakhir. Nah, ini berarti jelas ya, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia itu di malam hari di sepertiga malam terakhir. Fayaqulu man yad'uni faastajibu lahu. Lalu Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku di waktu tersebut, maka aku akan mengabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu, dan siapa yang meminta di waktu tersebut, aku akan berikan. Minta apa saja, ya, mau minta istri 4, istri 3, dikabulkan. Mintalah di waktu-waktu tersebut. Tapi jangan lupa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama. Wa man yastaghfiruni faaghfirulah, dan kata Allah Azza wa Jalla, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kata Nabi SAW, dan siapa yang beristighfar kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengampuninya. Maka aku akan mengampuninya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu turun di sepertiga malam terakhir. Nah, kira-kira sepertiga malam terakhir itu pukul berapa? Ya, jadi kita harus tahu dulu nih, awal mula waktu malam itu kapan? Ya, mulai terbenamnya matahari, datangnya waktu maghrib itu mulai waktu malam. Jadi maghrib itu sudah terhitung waktu malam. Taruhlah kalau waktu malam maghribnya itu jam 6. Ya, jam 6 atau jam 6 kurang. Kalau subuhnya taruhlah jam 4. Jam 4. Nah, antara 6 sampai jam 4 pagi itu pertengahannya berapa kira-kira? Di angka 10 berarti ya. Di angka 10 kira-kira. 10 apa 11? 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ya, taruhlah 11. Berarti pertengahan malam itu adalah pukul 11. Ya, pertengahannya, separohnya. Berarti kalau sepertiganya berapa? Ya, berarti kalau sepertiganya itu kurang lebih setengah 2 atau jam 1 lebih. Jadi kira-kira sepertiga malam terakhir itu adalah pukul 1 ke atas. Pukul 1 ke atas. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya yang berdoa kepadanya, maka akan dikabulkan. Mencari hamba-hambanya yang meminta kepadanya, akan diberikan. Mencari hamba-hambanya yang beristighfar, minta ampunan, maka Allah akan mengampuninya. Maka manfaatkanlah waktu-waktu tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan salat malam. Ya, dengan salat malam. Usahakan kita itu pernah sholat malam. Jangan sampai kita itu sudah umur segini gak pernah sholat malam. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang bagaimana orang yang gak pernah sholat malam. Apa kata beliau?
dzakar rajulu su, itu adalah orang yang paling buruk. Orang yang paling buruk adalah orang-orang yang tidak pernah salat malam. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadhin sakhabin fil aswaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci kepada semua orang yang sombong lagi kasar. Udah sombong, kasar, ya. Dia suka teriak-teriak seperti di pasar. Sombong, kasar, suka teriak-teriak, ini dibenci, hati-hati. Ya. Teriak-teriak di sini maksudnya teriak-teriak enggak ada kebutuhannya. Ya. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, jifatim bil laili himarim bin nahar. Dan Allah benci kepada orang yang di malam hari seperti bangkai. Ya. Di malam hari seperti bangkai yang enggak bangun, tidur terus. Wa himarim bin nahar, dan seperti keledai di siang harinya. Ya, ketika pagi hari, siang hari mereka beraktivitas, hidup seperti manusia biasa, tapi ketika malam hari seperti batang, ya, seperti bangkai, enggak pernah bangun, tidur terus. Ya. Maka orang seperti itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimin bi amri dunya wa jahilin bi amril akhirah. Dan Allah membenci orang yang pandai dalam urusan dunia, kemudian jahil dalam perkara akhirat. Ya, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Maka hendaknya kita berusaha untuk bangun di malam hari. Bangun di malam hari itu adalah kesempatan emas untuk kita semua untuk bermunajat kepada Allah, untuk mengadu keluh kisah kita selama ini. Adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita butuh sesuatu, adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa-doa orang yang memanjatkan doanya di waktu-waktu tersebut, di sepertiga malam terakhir. Maka manfaatkanlah sekali lagi untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ya. Dan subhanallah, di dalam Al-Qur'an tidak ada perintah salat yang paling sering diperintahkan kecuali perintah salat apa? Salat malam. Di dalam Al-Qur'an begitu banyak ayat-ayat yang menceritakan atau memerintahkan untuk salat malam, menunjukkan tentang agungnya waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bih. Dan di malam hari maka bertahajudlah. Salat malamlah, bangunlah, jangan tidur tok. Dan bukankah sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sebuah hadis yang menjelaskan tentang kalau anak Adam tidur itu diikat kepalanya oleh syaitan 3 ikatan. Kalau dia bangun lalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, akan lepas ikatan 1. Ketika berwudu, lepas ikatan yang kedua. Ketika dia sholat, maka dia terbebas dari ikatan syaitan. Dia menjadi hamba-hamba yang merdeka dari gangguan syaitan. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang suka sholat di malam hari. Demikian juga disebutkan dalam surat Al-Insan, Allah berfirman, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebutlah nama Rabbmu baik di waktu pagi ataupun di waktu petang, dan di malam hari maka sujudlah kepadanya. Dan di malam hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sujudlah kepadanya. Artinya yang sangat diprioritaskan itu adalah salat malam. Makanya salat terbaik setelah salat fardhu itu adalah salat malam. Ya, sehingga kita berusaha untuk sebisa mungkin mengerjakan salat malam. Demikian juga disebutkan di dalam surat Qaf, Allah berfirman, wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu di malam hari dan bertasbihlah setiap selesai salat. Ya. Bertasbih di sini maksudnya apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir.
entah dengan salat, dengan membaca Al-Quran, ataupun dengan membaca zikir-zikir yang lain. Pun juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para hamba-hambanya yang salat di malam hari, Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka itu sedikit tidurnya, mereka jarang tidur, mereka salat di malam hari. Lalu di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah puji orang-orang seperti ini, dan ini adalah ciri orang-orang yang saleh, adalah mereka orang-orang yang sedikit tidur dan di waktu sahur di penghujung malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga disebutkan dalam ayat yang lain, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur karena mereka menunaikan ibadah salat. Wa yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Itulah ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mereka orang-orang yang berusaha untuk bangun di malam hari lalu menunaikan ibadah salat. Menunaikan ibadat salat ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi ya ayat-ayat yang berbicara tentang perintah untuk salat di malam hari. Ya, tapi intinya bahwasanya sangat jelas salat malam itu adalah perintah yang sangat penting, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itulah kiat yang ke-8, yaitu yang ke-8 tadi ya. Yang ke-8 yaitu bermunajat dengan Allah Subhanahu wa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu malam. Ya, berdua-duaan di waktu turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika malam hari di sepertiga malam terakhir. Kemudian kiat yang ke-9 adalah mujalasatul muhibbina shadiqin. Mujalasatul muhibbina shadiqin, yaitu selalu berteman dengan orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang jujur. Berteman dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang jujur. Jadi kita diperintahkan untuk berteman dengan orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita itu menyepelekan yang satu ini, sehingga kita berteman asal-asalan. Ada teman yang baik, teman yang buruk, ya enggak apa-apa. Yang penting ada yang baik, ada yang buruk. Yang penting kita berbuat baik dengan mereka. Enggak seperti itu. Ya, tapi prioritaskanlah kita mencari teman-teman yang baik. Karena teman itu adalah cerminan diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Sesungguhnya agama seseorang itu berada pada agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa kalian berteman. Ya. Demikian juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau memperumpamakan bahwasanya teman yang baik itu seperti berteman dengan minyak wangi, penjual minyak wangi. Kalau seseorang berteman dengan penjual minyak wangi, maka bisa jadi dia membeli minyak wangi tersebut atau dikasih hadiah, atau bahkan minimalnya kecipratan wanginya. Demikian juga gambaran dengan orang berteman dengan orang yang soleh, maka minimalnya kita akan kecipratan solehnya. Kita terkenal orang solehnya. Kenapa? Oh, teman-temannya bagus. Tapi kalau orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk, maka seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Ya. Dia itu imma terkena panasnya atau minimalnya terkena bau keringatnya. Ikut terkena buruknya. Demikian juga orang yang berteman dengan teman yang buruk agamanya akan kecipratan buruknya. Karena kata pepatah bilang mengatakan as-sahibus sahib. Teman itu adalah yang menarik. Teman itu adalah yang menarik diri kita. Makanya teman itu memiliki pengaruh besar dalam diri seseorang. Maka pilihlah teman-teman yang baik. Dan ketahuilah bahwasanya teman-teman yang baik itu bermanfaat di dunia bahkan di akhirat. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengambil faedah darinya.
entah kita bisa mengambil nasihat darinya, kita bisa mengambil manfaat darinya. Pun juga demikian di akhirat kelak, teman-teman solehlah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, ya, di mana orang yang soleh itu akan menjadi syafaat untuk teman yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, ketika orang-orang mukmin itu mereka berhasil melewati sirat, udah mereka masuk surga. Mereka masuk surga, orang-orang yang beriman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa walladzi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh, ya, demi zat yang aku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan hak-hak saudaranya yang berada di dalam neraka. Subhanallah, orang yang soleh peduli dengan teman-temannya meskipun temannya itu berada di dalam neraka. Maka akhirnya orang mukmin tersebut pun berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta agar mereka itu dikeluarkan dari api neraka. Kata para penghuni surga atau orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Ya Rabb, mereka itu dulunya sama seperti kita, salat bareng, puasa bareng, haji bareng, beribadah bareng, tapi mereka di dalam neraka. Tolong keluarkanlah dari mereka. Fayuqalu lahum akhriju man araftum fatuhrimu suwarahum 'alan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kegigihan orang yang beriman tersebut, meminta teman-temannya dikeluarkan dari api neraka, sehingga Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan permintaan orang-orang yang beriman. Kata Allah, sudah, keluarkanlah orang-orang yang kamu ketahui di dalam neraka itu. Keluarkanlah teman-temanmu yang dahulu salat bersamamu. Keluarkanlah teman-temanmu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan akhirnya mereka pun dikeluarkan satu persatu. Sampai orang-orang yang beriman tersebut mengatakan, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimma amartana bihi. Ya Rabb, sesungguhnya udah enggak ada lagi orang yang tersisa. Udah habis. Tapi subhanallah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinar. Udah, balik lagi kembali neraka. Cari orang-orang yang di dalam hatinya itu memiliki iman meskipun seberat dinar. Akhirnya orang yang beriman tersebut kembali lagi ke dalam neraka, dan dikeluarkanlah orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya meskipun seberat dinar. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa dari orang-orang yang memiliki iman di dalam neraka. Mereka semuanya dibebaskan dari api neraka gara-gara apa? Orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Makanya kita berusaha untuk berteman dengan orang-orang yang saleh. Jangan kita lari dari mereka. Dekati mereka. Karena bisa jadi mereka itu nanti akan bisa menjadi syafaat untuk kita di akhirat kelak. Dan perlu difahami bahwasanya ketika kita bergaul dengan orang-orang saleh, maka fahamlah bahwasanya mereka itu manusia. Orang-orang saleh mereka juga manusia, berbuat salah, berbuat dosa, sehingga ketika kita melihat mereka kesalahan, kita melihat mereka berbuat salah, segera nasihati. Jangan justru malah diadui. Jangan dijauhi. Mereka orang-orang saleh, selama mereka orang-orang saleh, maka hendaknya kita berusaha mendekat dengan mereka. Berteman dengan mereka, karena mereka bukan malaikat, mereka manusia biasa yang mereka juga berpotensi melakukan kesalahan. Entah siapapun itu, entah dia keluarga kita, ya, entah guru kita, ataupun orang-orang yang berilmu, mereka manusia, mereka berpotensi berbuat salah. Tapi selama dia termasuk orang yang saleh, maka kita harus berteman dengannya. Mudah-mudahan mereka itu bisa menolong kita di akhirat kelak dan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah kiat yang ke-9, yaitu senantiasa berteman dengan orang-orang yang saleh.
Orang-orang yang soleh. Kiat yang terakhir dan kiat yang 10, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jal, yaitu menjauhkan semua sebab yang bisa menghalangi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi sebab yang bisa menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab-sebab di sini berarti apa? Berarti larangan. Entah itu dosa besar, dosa kecil, entah itu kekufuran, syirik ataupun yang lainnya harus dijauhi. Karena itu bisa menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 kiat yang bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. 10 kiat yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 10 kiat ini semampu kita sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kiat yang ke-6 apa tadi? Ya, menyaksikan karunia yang Allah berikan kepada kita dengan bersyukur. Yang ke-7, tunduk secara menyeluruh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, berkhalwat, ya. Awas ya, habis ini kita sudah tahu ilmunya nih. Dianjurkan untuk sholat malam, bangun. Minimalnya kita sudah niat. Ya, minimalnya kita sudah niat dan sudah punya tekad. Nanti malam saya pasti bangun. Qadarullah, kebablasan, kita mendapatkan pahala. Ya, kita dicatatkan kebaikan niat kita karena sudah berniat untuk bangun di malam hari. Tapi qadarullah, kalau kebablasan, kalau nggak bangun pun dicatat satu kebaikan untuk kita. Jadi usahakan bangun ya. Jadi jangan seperti bangkai yang di malam hari mati, tapi di siang hari gentayangan, kayak keledai. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Dan yang ke-9 apa? Berteman dengan orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir adalah menjauhkan semua sebab yang bisa menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada tingkatan yang ketiga, yaitu al-azmu 'alal fi'li, bertekad untuk melakukannya. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang bertanya? Tafadhol. Enggak masalah. Jadi waktu sepertiga malam terakhir itu tadi perkiraannya dimulai dari jam 1 lebih sampai subuh, sampai menjelang subuh. Jadi manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah. Itu masih waktu sepertiga malam terakhir. Ya. Gimana? Bangunnya setengah 4, enggak masalah. Ya, memang disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW kalau sholat malam itu 11, enggak lebih daripada 11. Itu sholat malam. Ya, enggak lebih daripada 11. Tapi boleh enggak kurang dari 11, maka boleh. Minimalnya kita sholat 1 rakaat. Sholat apa itu? Sholat witir. Karena sholat witir adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka sholat. Taruhlah kalau kita ini susah bangun tidur, subhanallah, ya, seperti yang terjadi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah tipe pelajar, penuntut ilmu, sehingga beliau susah kalau bangun tidur. Maka beliau sholat malamnya itu, sholat witirnya sebelum tidur, dan ini diperbolehkan. Ya, jadi kalau kita memang susah banget bangun tidur bangun di malam hari, ya sudah, kita sholat sebelum tidur. Jadi sholat malam itu waktunya adalah setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya maka dia boleh langsung sholat malam. Makanya sholat tarawih itu sholat malam apa bukan? Sholat malam. Ya, sholat tarawih itu sholat malam. Jadi waktunya setelah sholat isya sampai subuh. Tapi yang afdal tadi, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis tadi, kita bangun di sepertiga malam terakhir karena itu adalah waktu-waktu yang mustajabah yang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tafadhal.
yang nikmat dan susah, jadi yang sebenarnya itu harus kita ingat kembali atau diucapkan lah. Itu caranya gimana kan? Apa diucapkan atau gimana? Iya. Maksud daripada mengingat, jangan mengingat yang susah-susah saja. Ini maksudnya adalah terkadang orang itu dia lupa bahwasanya nikmat itu harus disyukuri. Itu yang kadang dilupakan oleh manusia. Sehingga mereka itu fokus kepada ujian sehingga mereka lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mereka lupa untuk bersyukur. Ya. Ibaratnya gini, ada orang yang berdoa tapi doanya itu seringnya ketika dia lagi butuh. Kalau lagi nggak butuh dia nggak berdoa, iya nggak? Kan seperti itu. Padahal dianjurkan doa ketika di waktu lapang juga. Bisa jadi orang yang berdoa di waktu lapang Allah kabulkan di waktu sempit. Nah maksudnya seperti itu. Orang yang bersyukur maka dianjurkan bersyukur terhadap mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi bukan mengingat. Jadi maksudnya jangan mengingat yang susah-susahnya saja. Sehingga dia fokus terhadap perkara-perkara yang susah, dia lupa untuk bersyukur terhadap nikmat yang ada. Itu maksudnya, Pak. Ya, selama itu kebaikan maka boleh. Ya, selama itu bisa memotivasi mereka beribadah. Misalnya, boleh nggak kita menyebutkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan? Jawabannya boleh. Selama itu bisa menjadi motivasi untuk orang lain dan kita bisa menangkal penyakit ria dengan ibadah yang kita sebutkan, maka nggak apa-apa. Ya, tapi kalau hati kita rawan terkena penyakit ria, sudah jangan. Jangan diceritakan ibadah-ibadah kita. Ya, perbuatan kita dahulu, saya melakukan ini. Ya, jangan. Kalau hati kita nggak bisa menolak ria. Ya, karena susah memang ria itu. Ya. Maka sebaiknya cari cara untuk memotivasi orang lain tanpa menyebutkan ibadah yang kita kerjakan. Misalnya kita menyebutkan ibadah orang lain, nggak apa-apa disebutkan. Ya. Oh si fulan itu masya Allah gini-gini, antum tiru orang seperti itu. Ya, jangan tiru ana, jangan kayak gitu ya. Karena di situ nanti akan tumbuh ujub atau ria. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.